penentuan lokasi gedung kantor. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih dan menentukan lokasi gedung kantor. Yang pertama yakni perencanaan faktor lingkungan kerja. Lingkungan kerja sangat mempengaruhi aktivitas kantor. Hal ini perlu dipertimbangkan karena setiap organisasi harus bekerja sama dengan organisasi lain sejenis atau organisasi yang ada sangkut pautnya dengan bidang kegiatannya. Di samping itu, perlu juga diperhatikan agar jangan terlalu dekat dengan pabrik yang kebisingannya dapat mengganggu ketenangan bekerja para pegawai, atau terlalu dekat dengan pasar, terminal bis yang menyebabkan kegaduhan. Jangan terlalu dekat pula dengan pesaing-pesaing yang mempunyai bidang kegiatan sejenis karena dapat menimbulkan hubungan yang kurang sehat atau perebutan langganan. Dalam kaitan ini, perlu diadakan penelitian agar lingkungan sekitar dapat mendukung kelancaran kegiatan organisasi. Yang kedua, yakni faktor jarak dengan unit-unit organisasi lain yang merupakan bagian dari keseluruhan organisasi. Tidaklah selalu memungkinkan bagi suatu organisasi yang besar untuk menempati suatu blok pergedungan yang dapat menampung seluruh unit-unit organisasi yang ada dalam lingkungan organisasinya. Namun, harus dijaga agar jaraknya jangan terlalu jauh atau sulit dicapai dengan alat transportasi. Yang ketiga yakni faktor harga atau sewa bangunan. Antara keuntungan lokasi gedung kantor yang dapat diperoleh karena berada dalam satu kompleks dengan harga atau sewa gedung yang harus dibayar untuk memperolehnya harus dipertimbangkan secara teliti. Mungkin tempat yang secara teoritis kurang baik letaknya, tetapi biaya lebih murah, maka akhirnya akan lebih menguntungkan karena biaya tetap dapat ditekan sehingga memberikan peluang yang besar dalam persaingan dan lebih menguntungkan. Yang keempat, yakni faktor kedekatan dengan pasar tenaga kerja. Faktor ini penting karena para pegawai yang bertempat tinggal dekat dengan tempat bekerja secara relatif tidak terlalu menuntut penghasilan yang tinggi dibandingkan kalau tempat bekerja itu jauh dari daerah permukiman. Jadi masalah transportasi bagi para pegawai perlu mendapat perhatian. 5. Faktor jalan keluar masuk pegawai. Apabila jalan keluar masuk pegawai suatu kantor dipergunakan pula oleh pegawai perusahaan atau kantor lain, dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, misalnya saling membandingkan gaji dan fasilitas yang diperoleh sehingga kemungkinan menimbulkan konflik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebaiknya diusahakan adanya pintu keluar masuk sendiri yang khusus diperuntukkan bagi para pegawai dan para pengunjung yang memang mempunyai kepentingan dengan kantor tersebut. 6. Faktor keamanan. Faktor keamanan adalah penting terutama untuk kantor yang banyak menggunakan mesin-mesin kantor yang mahal seperti komputer, fotokopi, alat-alat elektronik dan sebagainya yang biasanya menjadi incaran pencuri. Kantor yang letaknya kurang aman dengan sendirinya harus mengeluarkan tambahan biaya untuk petugas keamanan dan alat-alat pengaman yang diperlukan. Di samping memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi gedung kantor harus dipertimbangkan agar memenuhi syarat. 7. Pengorganisasian ruang kantor. Setelah ruang kantor diperoleh, hal yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah cara mengorganisasikan ruang kantor. Pengorganisasian ruang kantor melibatkan bentuk fisik dari suatu kantor, khususnya mengenai desain dan faktor. Pengorganisasian ruang kantor memiliki tujuan-tujuan khusus seperti menyediakan ruang kantor yang cocok dan memaksimumkan penggunanya, menjamin kenyamanan para karyawan maupun masyarakat yang berhubungan dengan kantor, mengembangkan aliran kerja yang efektif dan biaya yang murah, merancang tempat-tempat kerja yang mampu menyerap metode-metode kerja yang baik dan memelihara sistem aliran kerja. Terakhir, mengkoordinasikan pengguna ruang dengan faktor-faktor lingkungan yang terkait seperti pendingin ruangan, penerangan warna, dan sebagainya. Baiklah, materi selanjutnya adalah tata ruang kantor. Tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan ruang
dan penggunaannya secara terinci dari ruangan itu untuk menyediakan suatu pengaturan yang praktis tentang faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kegiatan perkantoran dengan biaya yang layak. Bagian A, beberapa pedoman dalam menyusun tata ruang kantor yang baik. Yang pertama, asas pokok penyusunan tata ruang kantor terbagi menjadi 4, yaitu asas jarak yang terpendek. Suatu tata ruang kantor yang baik ialah memungkinkan proses penyelesaian pekerjaan menempuh jarak pendek. Berikutnya, asas ruang pekerjaan. Suatu tata ruang kantor yang baik dapat disesuaikan dengan cara menetapkan para pegawai dan alat perlengkapan kantor seperti meja, kursi, lemari, mesin kantor menurut urutan rangkaian pekerjaan yang harus dilakukan dalam penyelesaian tugas pekerjaan. Menurut asas ini, suatu pekerjaan harus senantiasa bergerak maju dari permulaan dikerjakan sampai selesai. Tidak boleh ada gerakan mundur atau menyilang. Hal yang terpenting adalah bahwa proses itu harus mengarah menuju ke muka, menuju ke penyelesaian pekerjaan. Bentuknya dapat berupa garis lengkung seperti setengah lingkaran atau seperti huruf U, atau dapat pula berbentuk garis siku-siku, misalnya seperti huruf L. Berikutnya, asas penggunaan segenap ruang. Suatu ruang kantor yang baik dapat tercipta dengan cara menggunakan sepenuhnya segenap ruang yang ada. Jadi, mungkin tidak ada ruang yang dibiarkan kosong atau tidak terpakai sehingga menjadi lebih efisien. Yang terakhir, atas kemungkinan perubahan atau fleksibilitas. Jadi, dalam hal pemberian batas antara unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain, sebaiknya digunakan sekat-sekat dari hardboard atau triplex yang dapat dipindah-pindahkan atau diubah dengan mudah. Nomor 2, petunjuk tentang penempatan unit kerja atau petugas. Bagian A, unit kerja yang tugas pekerjaannya memang khusus melayani publik secara umum, hendaknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah didatangi oleh orang-orang dari luar organisasi tanpa mengganggu unit kerja lainnya. Tempat yang mudah didatangi orang lain luar tersebut sebaiknya terletak di ruang terdepan dari gedung kantor itu. Misalnya, bagian kas yang menerima pembayaran dari luar atau bagian perizinan yang melayani permohonan-permohonan dari luar. Kalau dari ruang depan tidak memungkinkan, hendaknya dibuat papan petunjuk yang membawa publik ke tempat yang akan dituju tersebut, sehingga tidak mengganggu pegawai bagian lainnya. Bagian B, unit-unit kerja yang pekerjaannya berhubungan erat satu sama lain hendaknya dikelompokkan pada satu tempat, terutama pada gedung kantor yang bertingkat, maka penempatannya dilakukan pada lantai yang sama sehingga tidak perlu mandar-mandir naik turun. Dengan demikian akan terpenuhi asas jarak yang pendek dan asas jarak pekerjaan. Di samping itu juga memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik. Bagian C, unit kerja pusat yang mempekerjakan semua kegiatan tata usaha bagi seluruh organisasi, yaitu dalam sistem sentralisasi, hendaknya diberikan tempat di tengah-tengah sehingga unit kerja lainnya dapat menghubunginya dengan mudah. Unit kerja itu misalnya yang bertugas menerima semua surat-surat untuk organisasi tersebut atau yang memberikan nomor surat keluar secara
terpusat. Bagian D, kerja yang tugas pekerjaannya bersifat sangat gaduh. Misalnya percetakan hendaknya ditempatkan secara terpisah yang agak jauh dari unit kerja lainnya sehingga tidak mengganggu ketenangan kerja. Lebih dari unit kerja yang melakukan pekerjaan otak seperti kegiatan perencanaan atau bagian akuntansi. Bagian E, unit kerja yang mempunyai jumlah pegawai banyak disediakan ruangan terbuka dengan penyusunan meja dan kursi dilakukan berderet-deretan yang dapat terdiri dari beberapa baris. Di antara baris-baris meja itu perlu disediakan lorong utama di tengah sebelah kurang lebih 120 cm untuk keperluan atau lintas para pegawai. Sedangkan di antara baris yang lain disediakan lorong yang lebarnya sekitar 80 cm, lorong utama selebar 120 cm dimasukkan untuk dapat dilalui oleh dua orang yang berpapasan tanpa bersinggungan badan, dengan perhitungan bahwa lebar badan orang rata-rata tidak melebihi 60 cm, sedangkan lorong yang lebarnya 80 cm dimasukkan agar dapat digunakan oleh dua orang yang berpapasan dengan cara memiringkan badannya dengan perhitungan bahwa tebal badan orang rata-rata tidak lebih dari 40 cm. Bagian F, pegawai-pegawai yang melakukan pekerjaan membutuhkan ketelitian, misalnya menghitung angka-angka atau menggambar suatu dana atau proyek, perlu diberikan ruang yang memperoleh cukup penerangan sehingga tidak merusakkan mata. Bagian G, pegawai-pegawai yang sering berhubungan dengan publik hendaknya ditempatkan di dekat pintu sehingga orang-orang yang berhubungan tidak terlalu mondar-mandir. Bagian H, almari yang berat atau peti besi hendaknya ditempatkan menempel pada dinding atau tiang sehingga menghemat ruang dan sekaligus sebagai penyangga agar tidak mudah goyang. Bagian I, bagian pejabat pemimpin yang sering menerima tamu penting dan memberikan hal-hal yang bersifat rahasia hendaknya dibuatkan ruangan tersendiri dan disediakan ruang tamu khusus. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan tata ruang kantor, yakni yang pertama cahaya. Cahaya penerangan yang cukup dan memancar dengan tepat akan menambah efisiensi kerja para pegawai karena mereka dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih sedikit membuat kesalahan dalam bekerja. Yang kedua, warna. Warna merupakan faktor yang penting pula dalam memperbesar efisiensi kerja para pegawai dengan menggunakan warna yang tepat pada dinding ruangan dan alat-alat perlengkapan lainnya. Kegembiraan dan ketenangan bekerja pada pegawai akan dipelihara. Yang ketiga, udara. Mengenai faktor udara ini yang penting adalah suhu udara dan kelembapan udara. Yang keempat, suara. Faktor suara mempunyai pengaruh cukup besar bagi operasional pekerjaan kantor yang pada umumnya merupakan pekerjaan mental, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan konsentrasi pikiran. Yang kelima, bahaya-bahaya, dan yang keenam, musik. Adapun penyusunan ruang kantor berdasarkan fungsinya, yang pertama, bagian-bagian, yang kedua, pengaturan ruang kantor, dan yang ketiga, ruang pribadi atau umum. Bismillah. B. Macam-macam tata ruang kantor. Terdapat 4 macam tata ruang kantor. Yang pertama, tata ruang kantor berkamar. Ini merupakan ruangan untuk bekerja yang dipisah atau dibagi dalam kamar-kamar kerja. Selain itu, tata ruang ini juga memiliki keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungannya salah satunya adalah konsentrasi kerja lebih terjamin. Artinya,
Dengan berada dalam ruangan tertutup saat bekerja bisa menjadikan kita lebih konsentrasi mengerjakan pekerjaan. Selain itu juga memicu konsentrasi yang lebih tinggi tentunya. Nah, adapun kerugian tata ruang ini salah satunya ialah diperlukan biaya yang lebih besar untuk biaya pemeliharaan ruangan, pengaturan penerangan, dan biaya peralatan lainnya. Artinya bahwa ruang kantor macam ini untuk setiap ruangan itu akan menggunakan fasilitas-fasilitas yang memakai biaya tinggi. Nah, yang kedua, tata ruang terbuka. Tata ruang ini merupakan ruangan besar untuk bekerja yang ditempati oleh beberapa pegawai yang bekerja bersama-sama di ruangan tanpa dipisah oleh penyekat. Selain itu juga, tata ruang ini juga memiliki keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungannya, salah satunya ialah biaya akan lebih hemat atau murah kerja, baik itu penggunaan perlengkapan ruangan, peralatan maupun penggunaan telepon dan lain sebagainya. Nah, adapun kerugian tata ruang ini salah satunya ialah pegawai sulit untuk melakukan pekerjaan dengan penuh konsentrasi. Kenapa? Karena itu tadi berada dalam ruang terbuka yang pasti memicu salah satunya itu kebisingan. Tata ruang yang ketiga yaitu tata ruang kantor berhias atau disebut pula dengan berpanorama atau bertaman. Ini merupakan ruangan untuk bekerja yang dihiasi oleh taman, dekorasi, dan lainnya. Untuk kantor berhias ini mengusahakan agar lingkungan ruang perkantoran nampak seperti pemandangan dan alam terbuka dan benar-benar merupakan lingkungan yang nyaman, menyenangkan, dan ekonomis dalam pemanfaatan ruangan. Nah, selain itu tata ruang ini juga memiliki keuntungan dan kerugian juga. Adapun keuntungannya salah satunya ialah di mana para pegawai akan merasa nyaman dan betah bekerja. Artinya bahwa dengan berada dalam ruangan yang dipenuhi berbagai hiasan-hiasan, apalagi itu hiasan-hiasan yang unik dan estetika, itu akan membuat kita merasa nyaman dan betah. Karena itu tadi selain terlihat indah dipandang juga membuat kita lebih semangat bekerja dan tidak bosan. Adapun kerugian tata ruang ini salah satunya adalah terkait biaya yang cukup tinggi untuk mengadakan taman juga dekorasinya, dan ini memerlukan tenaga yang tidak mudah dan tidak murah. Nah, yang terakhir tata ruang kantor gabungan, di mana ini merupakan tata ruang antar bentuk berkamar, tata ruang kantor terbuka, dan tata ruang kantor Jenis fasilitas dan perlengkapan kantor. Kantor tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan organisasi, terdiri dari unsur-unsur yang diperlukan serta ditata secara harmonis oleh seorang manajer kantor. Organisasi kantor yang baik tentunya memiliki unsur-unsur yang dapat menunjang pelaksanaan kerja. Tersedia perlengkapan kantor sebagaimana dikemukakan oleh Prayudi Atmosudirjo bahwa unsur-unsur kantor meliputi 3 unsur, yaitu yang pertama gedung, kedua perlengkapan kantor, ketiga personil. Adapun perlengkapan kantor yaitu perabot kantor, mesin-mesin kantor, alat-alat tulis kantor. Kemudian, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih perlengkapan dan mesin-mesin kantor. Dalam pelaksanaan pekerjaan kantor, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dengan seksama, yaitu antara lain, yang pertama, pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Kedua, kebutuhan pegawai perseorangan. Ketiga, penghematan jumlah dan nilai waktu keseluruhannya. Keempat, fleksibilitas penggunaannya. Kelima, harta dan penanaman modalnya. Keenam, kemampuan kesatuan. 7, nilai keindahan. 8, preferensi pegawai. Ke-9, pengaruh terhadap syarat-syarat pegawai. Ke-10, ramalan mengenai badan pekerjaan. Ke-11, kualitas pekerjaan tata usaha. Ke-12, keperluan untuk salinan-salinan dan tata statistik.